tahun baru di 2026 ini market kita langsung dibuka dengan optimis ya untuk pasar saham begitu. Meskipun pergerakan cukup berbeda terlihat di rupiah ya. Nah, tapi apa yang membuat market kita membuka awal tahun ini juga cukup semeringah begitu? Apakah ada mungkin perhatian dari para pelaku pasar akan statement yang disampaikan baik tadi oleh KSSK begitu di saat pembukaan perdagangan hari ini, Mas Gelson? Bisa jadi, karena tadi juga Pak Bobaya ngomong 10.000, mungkin karena Menteri Keuangannya dia optimis ya, kita juga optimis karena JP Morgan juga ngasih angka di estimasi tahun depan, tahun ini maksudnya, karena udah 2026, tahun ini bakal IHSG tutup kurang lebih di 10.000. Jadi mungkin dia ambil dari JP Morgan juga, dan kita dengan ini kan ambil kesimpulan bahwa 10.000 itu mungkin terjadi. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang tuh kan investor retail itu tadi kalau misalnya kita dengar itu 50%-an udah didominasi transaksi di dalam negeri itu oleh investor retail. Dan ini kan sebenarnya bagus juga ke depannya, karena dengan ada transaksi 50% ini kan berarti kan yang retail ini semuanya ini bakal ngangkat semuanya, bakal ngangkat ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Jadi bukan digerakkan sama institusi. Kalau misalnya kita lihat investor retail yang semakin dominan ini bisa kita lihat dari China, karena China itu dia sekarang investor retailnya itu 80-90%. Dan kita pengen supaya bisa kayak gitu, kedepannya itu kan bakal bagus banget. Bahwa kedepannya berarti dari dalam negeri ini yakin bahwa ekonomi Indonesia itu bakal bagus nih. Dan dari pemangku kebijakan juga yakin bakal tinggi banget, bakal 10.000. Kita lihat ke depan seperti apa, karena dari data-data segala macam juga oke. Kita ngeliat mungkin 6% ke depan mungkin terjadi. Karena kalau misalnya kita lihat kan sekarang kemarin itu quantitative tightening itu ngebuat kita punya masih di angka 5%, dan kalau misalnya kita berharap dengan quantitative easing segala macam bisa naikin sampai 6% itu mungkin terjadi, dan 8% semoga bisa terjadi di beberapa tahun ke depan. Oke, baik. Nah, mungkin pantauan lebih detail lagi ya. Kita lihat mungkin sektor-sektor ini, beberapa sektor penguatannya signifikan sekali loh Mas Gelson begitu. Tadi ada sektor yang menguat hingga 5%, kemudian 2%, 3% begitu ya. Kemudian juga saham-saham juga beberapa pergerakannya juga cukup signifikan begitu ya. Pantauan utama untuk pergerakan secara sektoral dan juga saham begitu di hari pertama perdagangan tahun ini seperti apa? Sebenarnya tadi kalau misalnya kita lihat hari ini yang paling tinggi itu lagi-lagi dari tahun lalu itu salah satu paling tinggi itu dari Bumi, dan Bumi sekarang masih tetap tinggi, dan proyeksi ke depannya masih ada potensial untuk up gains-nya, dan didorong juga sama Dewa sama Bull juga. Jadi ini kan sebenarnya dua itu kan saham dari grup Bakri gitu, terus tambah dari Bull juga. Kalau misalnya kita lihat sektor ke depan ke potensial yang bakal terjadi, karena sekarang kemarin kan juga emas sudah sempat jatuh juga gitu harganya. Mungkin kalau misalkan kita buy the dip ini kan, kalau misalkan emas ini potensial untuk naiknya masih ada, tapi kita nggak ada yang tahu juga karena ke depan seperti apa. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi politik dan dari segi ekonomi, potensial terhadap sektor emas ini semakin naik juga ada. Terus yang kedua, itu kita bakal fokus di sektor terutama di cigarettes, karena kalau misalnya kita lihat kemarin ada kebijakan Pak Budaya yang tahun ini membatalkan ada kenaikan dari bea cigarettes. Ini kan akhirnya juga bakal ngasih insentif juga tambahan bagi nanti earnings kurang lebih seperti apa di kuartalan ke depan nih. Dan ini kan juga menjadi sentimen positif juga, karena kalau misalnya kita lihat kan domestik itu konsumsi sigaret itu sangat-sangat tinggi. Jadi ini menjadi salah satu katalis krusial juga, karena kalau misalnya kita lihat ke depan, sigaret ini bisa menjadi salah satu mungkin inceran juga mungkin dari investor dalam negeri maupun luar negeri untuk mereka dapetin capital gain gitu. Oke, baik. Kita lihat di sini transportasi begitu besar 5%. Apakah memang ada spesifik begitu untuk sektor ini sendiri? Kalau misalnya kita lihat dari transportasi itu mungkin masih bisa terjadi, karena kalau misalnya kita lihat pertama beberapa emiten itu sekarang memang lagi fokusnya di logistik, karena kalau misalnya kita kayak misalkan kemarin di BRE segala macam itu kan juga mereka kan fokusnya di logistik segala macam untuk transportasi, dan dia di jalur laut, dan beberapa tahun di tahun ini bakal ada IPO juga di kemungkinan besar di transportasi. Ini juga ngasih lihat ke depan bahwa Indonesia ini kan dia pengen buat supaya kita tuh jadi sentral dari ekonomi dan kita kan punya slot-slot banyak tuh. Ini menjadi salah satu juga di mana kita bisa manfaatin kita punya letak geografis untuk kita jadi pusat perdagangan. Dan ini kan kita bisa ditopang juga sama Singapura. Karena kalau misalnya kita lihat Singapura itu kan dia financial holding paling besar di ASEAN, dan ini kita bisa kerja sama mereka untuk bisa bikin itu. Dan most likely kalau misalnya Singapura itu nggak mungkin dia bisa grab dari segi sektor transportasinya. Jadi mereka perlu kerjasama sama Indonesia, dan kita kedepannya bakal ngeliat mungkin transportasi ini bakal tinggi. Dan ini kan juga ada pengaruhnya sama komoditas-komoditas yang kita punya di Indonesia nih. Karena komoditas di Indonesia ini banyak banget, sangat dibutuhkan transportasi, dan less likely untuk lewat jalur udara. Mungkin kita lebih fokusnya lewat jalur laut, atau mungkin udah ada cuman lebih fokusnya ke laut gitu. Dan biasanya kan kalau misalnya kita lihat dari segi komoditas-komoditas itu lebih banyak ditransportnya lewat laut gitu. Dan ini menjadi salah satu
kekuatan letak geografis kita Iya. juga, karena kita tuh di pulau yang dipisahkan sama lautan gitu, dan lautan Oke. kita persentasenya lebih banyak. Baik. Dan ini artinya jadi potensi cuan juga ya untuk Betul. para pelaku pasar begitu, Betul. terbukti juga dari pergerakan hari ini ya. Nah kemudian tadi Mas Gaza menyampaikan begitu bahwa sebetulnya tren dan juga pilihan saham-saham dari para pelaku pasar pada perdagangan pertama di tahun 2026 ini memang tidak jauh berbeda begitu ya dengan siklus ataupun juga tren di akhir tahun kemarin begitu. Tapi sampai seberapa lama begitu ya tren ini masih kuat begitu Mas Gilson? Kalau misalnya kita lihat dari pertama dari sektor emas itu kemungkinan besar masih akan uptrend terus. Tapi kan kemarin juga karena CME kemarin ngebuat kebijakan yang bahwa dia harus nambahin likuiditas untuk dia seseorang investor bisa melakukan derivatif. Ini kan akhirnya kemarin jeblok. Ini kan kita juga kelihatannya kalau misalnya ke depan secara kondisi makro emas ini masih bisa menjadi potential upside-nya masih cukup tinggi, dan perak juga sama gitu. Cuman kan kemarin perak lebih parah lagi. Kita perlu ngeliat sih ini ke depannya seperti apa, dan kalau misalnya kita lihat tadi yang emas terus habis itu yang sigaret segala macam itu oke dari segi consumer, dan kita mungkin ke depannya perlu ngeliat lagi nih perusahaan-perusahaan yang punya smelter. Karena kalau misalnya kita smelter ini Pak Prabowo ini kan sangat-sangat menjunjung tinggi terhadap hilirisasi. Kalau misalnya hilirisasi ini jalan kan kita punya nilai tambah di dalam negeri kan bakal juga lebih bagus juga. Dan kita lihat mungkin tiga sektor ini yang paling oke, dan kalau misalnya smelter ini kan bakal jangka panjang, dan kita perlu melihat bahwa di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan yang emang dia fokusnya ke pengembangan hilirisasi seperti smelter dan lain-lain. Dan kalau misalnya gold dari segi makroekonomi emang lagi ke arah situ sepertinya. Dan kalau misalnya ada sigaret karena ada sentimen dari dalamnya itu bisa ngasih bea yang stuck gitu. Jadi kan kemarin kan PND-nya cuma stuck, jadi nggak diganti, nggak dinaikin gitu. Mungkin di sektor itu yang kita lihat, dan potential upside-nya untuk ke depan masih ada. Dan kita perlu ngeliat mungkin saham-saham konglomerasi masih bisa in play. Tapi kita perlu lihat sih ke depannya gimana, karena kalau misalnya kita lihat beberapa hari ini kan sektor konglomerasi ini kan udah naik juga hari ini. Kita perlu ngeliat ke depan, dan ada MSCI juga kan nanti ke depan, kita perlu lihat si MSCI itu bakal sell the news atau masih bisa rally lagi, itu kita perlu lihat lagi. Oke, baik.